Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosannya senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat yang tidak mungkin untuk kita bisa menghitungnya, dari nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Khususnya di subuh kali ini kita bisa mengawali kegiatan aktivitas kita hari Ahad, hari libur, lebih-lebih di bulan Syawal, hari Jagong. Gila, nanti udah ada jadwal nih. Jadwalin Jagong nih, Pak. Gitu. Rono rene jagong, statusnya ini tuh jagong semua. Alhamdulillah, kita syukuri, mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini menjadikan kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai macam ibadah. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, panutan, contoh bagi kita semua dalam hal apa saja ya, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal bermuamalah. Dan semoga sholawat tersampaikan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya sampai kelak datang yaumul akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, kita sebagai makhluk yang namanya manusia, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa setiap manusia ini memiliki suatu kesalahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam niku sinten? Bani Adam itu siapa? Ya kita semua, nggih. Bani Adam itu kan anak cucunya Adam. Nggih. Anak cucunya Adam, tunggal mbah. Ini kumpulan trah Mbah Adam ini. Ya, sawalan ya biasanya itu kumpulan trah ini. Ya, setiap bani Adam, anak cucu Adam itu memiliki kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Lah dikarenakan setiap kita ini pasti memiliki kesalahan, maka kita butuh yang namanya apa? Maghfirah. Ya, ampunan. Karena kita ini manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang memiliki dosa, makhluk yang memiliki kesalahan, maka kita butuh yang namanya maghfirah, ampunan. Kita butuh agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kembalinya kita kepada Allah, kita dalam kondisi dosa-dosa kita sudah diampuni. Nah, maka pada kesempatan pagi kali ini kami menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang bisa mendatangkan maghfirah. Ya. Hal-hal yang bisa mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah maghfirah sendiri niku napa? Maghfirah itu adalah wiqayatu syarrid dzunub wa satruha. Wiqayah niku pelindung ataupun pelindung yang bisa melindungi kita dari keburukan-keburukan dosa yang telah kita lakukan. Karena dosa itu nanti akan memberikan efek, akan memberikan dampak. Yang dampak itu, yang keburukan itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung berikan di dunia. Ya. Atau keburukan itu nanti akan dirasakan di akhirat. Ya, jadi dosa kesalahan yang dilakukan manusia itu akan berdampak, akan berefek keburukan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang namanya maghfirah. Jadi maghfirah itu adalah wiqayah, benteng yang bisa membentengi kita dari keburukan-keburukan dosa yang telah kita lakukan. Wasatruha, satrun itu menutup. Maghfirah itu berarti kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menutup, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Maka dalam sebuah hadis An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, sahabat senior, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau hampir setiap hari menemani aktivitas Rasulullah. Di usia, kalau tidak salah di usia 9 atau 10 tahun, Ibunda Anas bin Malik datang kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang datang kepada Rasulullah dengan memberikan hadiah. Ya, orang-orang datang kepada Rasulullah dengan memberikan hadiah. Akan tetapi karena keluarga Ibunda Anas ini dalam kondisi fakir dan juga beliau seorang janda, tidak memiliki sesuatu yang bisa dihadiahkan kepada Rasulullah. Orang-orang pada ngasih hadiah, saya tidak ngasih hadiah sendiri, nggak enak. Datang kepada Rasulullah dengan membawa anak tercinta Anas bin Malik yang ketika itu baru usia, kalau tidak salah sekitar 9-10 tahun. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki satu apapun yang bisa saya hadiahkan kepada Anda ya Rasulullah. Maka saya berikan anak ini untuk berkhidmat. Napa Pak? Berkhidmat niku mengabdi kepada Anda, ngawulo. Ya, yang nanti bisa membantu memenuhi kebutuhan Anda. Ya, dalam contoh nanti dalam banyak hadis, Anas itu meriwayatkan ketika Rasulullah mau berwudu, maka saya yang menyiapkan air wudunya. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau meriwayatkan hadis, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar. Nah, berarti beliau langsung kalau sami itu aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
Yaqulu qala Allahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya apa? Bunyi hadisnya apa? Bunyi sabdanya qala Allahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, berarti ini hadisnya hadis apa nih? Hadis qudsi. Nggih, hadisnya hadis qudsi. Jadi hadis niku ada dua. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu bunyi hadisnya itu dari Rasulullah. Contoh biasa hadis yang sering kita dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Lah ini bunyi hadis ini siapa yang mengatakan hadis ini? Rasulullah. Nah, itu disebut hadis nabawi. Yang artinya inti bunyi dari hadis itu adalah dari Rasulullah. Lah ada lagi namanya hadis qudsi. Yang hadis qudsi ini bunyi hadisnya, inti dari hadisnya itu adalah firman Allah. Selain dari Al-Qur'an. Ya, selain dari Al-Qur'an, maka disebut dengan hadis nama qudsi. Nah, maka bunyi hadisnya ini qala Allahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya bena Adam. Nah, kembali ini. Ya bena Adam. Wahai anak Adam, anak cucu Adam. Dan kalau kita dengar hadis bunyi ya bena Adam, ya ibna Adam, ibnu Adam. Berarti wahai anak Adam. Yang dimaksud anak Adam ya anak cucu Adam, ya kita termasuk manusia. Ya, manusia. Kalau bakalnya manusia itu ya Nabi Adam, maka keturunannya masuk dalam ya bena Adam. Wahai anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu mau berdoa, dan memohon atau berharap kepadaku, ghafartu laka, ghafartu ala maka namika, maka akan aku ampuni ya dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Satu, berdoa dan berharap ataupun memohon kepada Allah, maka Allah akan ghafartu, kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Kemudian yang kedua, ya bena Adam, diulangi lagi. Wahai anak Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa mohon maaf, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani. Oh, mohon maaf. Ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama'i tsumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai abna Adam, seandainya dosa-dosamu, ada yang menerjemahkan itu setinggi langit, ada juga yang menerjemahkan ananas sama itu as-sahab, maksudnya adalah sebanyak awan. Ya, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan atau setinggi langit, ada dua, saya dapatkan dua terjemahan itu. Kemudian istighfartani, kamu mau beristighfar, ya, ghafartu laka, maka akan aku ampuni dosa-dosamu. Nah, ini yang kedua berarti istighfar. Kemudian yang ketiga, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Seandainya engkau datang kepadaku, kembali kepadaku, berarti dia bertaubat kepada Allah, datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi,
Wah saking akeh dosane iki. Nggih. Bi qurabil ardi kalau dalam penjelasan hadisnya itu malaul ardi, sepenuh bumi. Datang kepada Allah, mau kembali kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. La tusyrik bi syai'an, dengan tidak menyekutukan Allah, dengan tidak berbuat syirik. La ataituka, maka aku akan datang kepadamu, maka Allah akan datang kepadamu bi qurabiha maghfiratan, dengan ampunan sepenuh bumi. Ya, dosanya sepenuh bumi, kemudian dia mau datang kepada Allah, maka Allah akan datang kepadanya dengan ampunan sepenuh bumi. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis, derajat hadisnya adalah hadisnya hasan sahih. Nah, dalam hadis ini ada 3 pelajaran Bapak Ibu rahimakumullah, 3 hal yang tadi bisa mendatangkan apa? Maghfirah. Nah, 3 hal yang bisa mendatangkan maghfirah. Berarti ini hajat. Ini adalah butuhnya kita. Tadi karena kita ini manusia yang tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan dosa, maka kita butuh yang namanya maghfirah, ampunan. Lah apa saja yang bisa mendatangkan maghfirah? 3 hal ini. Yang pertama adalah doa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi bunyi hadisnya, ta'autani wa rajautani. Engkau mau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka ala makana minka wala ubali, akan aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya, Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Asal kita mau berdoa, kita mau berharap kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, doa sendiri merupakan satu ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ayat juga disebutkan, ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti dari semua ibadah. Panjenengan melaksanakan ibadah sholat, isinya apa Pak? Doa. Sholat sendiri itu secara bahasa artinya adalah doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Nah, jadi inti dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan adalah ad-du'a. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, malam yas'alillah yakhdhab alaih. Malah tidak mau berdoa, kalau ada orang yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ya, Allah akan marah kepadanya. Nah, berarti dia sombong. Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia merasa tidak butuh kepada Allah. Orang yang tidak butuh kepada Allah berarti dia orang yang sombong. Allah benci, Allah marah kepada orang-orang yang sombong. Nah, maka doa ini diperintahkan, fad-du'a ma'murun bihi, doa diperintahkan, wa mau'udun alaihi ijabah, dan Allah menjanjikan akan dikabulkan. Ya. Dan Allah menjanjikan doa itu akan dikabulkan. Qala rabbukum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah berfirman Tuhan kalian, ud'uuni astajib lakum. Ya, ud'uuni, berdoalah. Ya, mintalah kepadaku, astajib lakum, ya, akan aku ijabahi. Ya, akan aku ijabahi. Lah doa, Bapak Ibu rahimakumullah, doa yang penting karena kita tadi manusia itu melakukan kesalahan, maka doa yang sangat penting yang kita benar-benar butuh hajat kepadanya adalah tolabul maghfirah, doa terkait dengan memohon ampunan, atau doa yang serupa. Doa yang serupa itu seperti memohon agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, ini doa yang sangat penting yang kalau dalam hadis tadi disebutkan
Ini doa yang seharusnya sering kita panjatkan kepada Allah. Artinya dalam kita memohon kepada Allah itu jangan hanya sebatas dalam urusan dunia saja. Nah, ini banyaknya kita mungkin barangkali ya banyaknya kita hanya minta, ya Allah berikan rezeki yang lancar, ya Allah berikan kesehatan. Nah, ini kan urusan-urusan duniawi. Kebanyakan manusia hanya meminta dalam urusan duniawi saja. Padahal kita lebih hajat, kita lebih butuh pada maghfirahnya Allah. Maka doa yang harusnya perbanyak, yang kita harus perbanyak ya, memohon kepada Allah adalah thalabul maghfirah, memohon ampunan, atau doa yang serupa tadi. Doa memohon agar dimasukkan ke dalam surga. Nah, kadang ini doa ini hanya dibaca banyaknya di bulan Ramadan, Pak. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kan kita hanya sering dengarnya, kita bacanya ketika bar tarawih. Ya dituntun Pak Imam. Bar tarawih dituntun Pak Imam. Mula mergane napa? Mergane nek ndonga dhewe ora ngerti. Lah, hitungane apa to? Ya Allah, minta dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Bahasa Arabnya apa? Dituntun kalian ya Ustadz Masida gitu. Nah itu. Nah seringnya hanya dibaca ketika Ramadan saja. Padahal kita butuh. Karena apa? Wah alamnya. Bisa jadi kita kan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya itu mesti melakukan dosa atau kesalahan. Maka thalabul maghfirah penting. Nah ini. Ya, ini sangat penting sekali. Jangan hanya membatasi doa itu dalam urusan dunia saja. Ya dunianya iya, ya akhiratnya juga ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam doa. Ya, termasuk syarat-syarat dan penghalang-penghalang doa. Apa saja? Ya. Syarat dikabulkan doa adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Maksudnya menghadirkan hati pripun to Mas? Ya, menghadirkan hati itu benar-benar hati itu menghayati. Ya. Cara-cara nek wong upacara iku apa sih jenenge? Mboten, diam sejenak, mengheningkan cipta. Benar-benar menghadirkan hatinya dalam berdoa. Amargi enten, Pak, orang berdoa, lesannya berdoa, tapi hatinya ghafil lahin, hatinya lalai. Yang bunyi amin amin, lesannya saja, tapi hatinya ambo orang gagas. Tekoy, lah wau Pak Imam doa apa kok jenengan ngamin ya? Ya ambo kancane amin, aku yo melu amin. Berarti hatinya ghafil, hatinya lalai. Maka dalam berdoa, pertama kita harus menghadirkan hati kita. Benar-benar hadir. Lesannya mengucapkan doa, hati kita menghayati doa yang kita baca ini apa. Ya. Karena dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah ya dengan antum kalian ini yakin bahwa Allah akan mengijabahi. Fa inna Allaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin, karena sesungguhnya Allah tidak menerima, Allah tidak mengijabahi doa dari orang yang hatinya lalai. Ya berdoa tapi hatinya lalai. Ini yang pertama. Dalam berdoa harus menghadirkan niat. Kemudian yang kedua adalah berharap kepada Allah agar doa itu diijabahi tadi. Muqinun bil ijabah. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan mengijabahi, mengkabulkan apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Nah, seandainya kemudian barangkali, ini kadang waswasu syaitan ini. Waswasu syaitan datang
Barangkali sudah ada keyakinan bahwa Allah akan mengijabahi, ternyata kok saya sudah berdoa sekian lama ya, ternyata Allah tidak mengijabahi. Maka kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berhusnudzon apa? Bahwa bisa jadi doa yang kita panjatkan kemudian ke Allah belum mengijabahi, ada beberapa kemungkinan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu wahu ma sa'ala." Satu, apabila ada seorang hamba, dia berdoa kepada Allah, maka kemungkinan satu, Allah berikan apa yang ia minta. Atau kalau kemudian Allah belum mengabulkan, au kafa'anhu minassu. Atau yang kedua, Allah palingkan, ya, Allah tahan dari kejelekan. Ya. Kalau Allah tidak kabulkan, opsi yang kedua, ya, Allah akan hindarkan kita dari yang namanya kejelekan. Atau yang lain, Allah akan berikan nikmat yang serupa. Nikmat yang serupa nih berikut. Nah, contoh seperti ini. Ada orang berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang lancar, rezeki yang banyak. Ternyata kok ya sik seret wae, Pak. Tapi Allah berikan nikmat kesehatan. Nah, ini Allah berikan nikmat yang semisal. Nah, milih pundi, Pak? Rezeki lancar atau berikan sehat? Dua-duanya. Nek kon milih, kasih pilihan mesti do milih kabeh gitu ya. Pilihan itu kan opsi ya. Ya. Maka harus berhusnudzon di situ. Ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, rezeki yang lancar. Ya. Kok ternyata rezeki masih seret. Maka bisa jadi Allah berikan nikmat yang semisal, yakni nikmat kesehatan. Atau Allah hindarkan kita dari yang namanya keburukan. Lah ini opsi-opsi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian kita aku ndonga seprene kok yo ora diijabahi. Ya, jangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, jangan tergesa-gesa dalam berdoa niku. Jangan tergesa-gesa. Tadi yang pertama kaitannya dengan hudurul qalbi, hadirnya hati. Orang kalau menghayati doa yang ia baca itu mesti dia akan pelan. Mboten ngebut. Doa itu mboten balapan, Pak. Doa balapan wis kebut-kebutan. Angger ndang cepet selesai. Nah, ini jangan tergesa-gesa. Ya. Atau jangan meninggalkan doa. Mergo wau tadi, karena tadi tidak diijabahi, ya, akhirnya alas. Ngopo ndonga seprono ora diijabahi, ora usah njaluk kan. Nah, berputus asa dari doanya. Maka kita ya belajar dari Nabi siapa? Bapaknya Nabi Zakaria siapa? Nabi Ayub ya termasuk. Bapaknya Nabi Zakaria yang beliau itu memohon kepada Allah agar diberikan karunia anak, agar nanti bisa melanjutkan kenabian. Ternyata Allah ijabah itu setelah beliau sudah usia tua. Rambutnya wis wanen. Yahya ya, Nabi Yahya. Ya. Rambutnya wanen. Ya wis nyun sewu. Sudah tulang-tulangnya itu wahanal adwi. Ya. Tulang-tulangnya sudah lemah, duwe bayi. Nah, ternyata tapi beliau tetap selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, dan Allah ijabahi ketika beliau sudah di situ, dan beliau tidak berputus asa dari doanya. Maka jangan tergesa-gesa dalam berdoa dan jangan putus asa. Mungkinun bil ijabah.
Ya, mungkinun bil ijabah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Nah, kemudian yang terakhir dalam berdoa, ya ini juga termasuk dalam mawani doa, itu adalah menghindari perkara-perkara yang haram. Ya, menghindari perkara yang haram. Apa saja ya, termasuk makanan atau minuman yang haram, termasuk pakaian yang haram. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadisnya panjang ya, Thumma dzakara rajula, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, dalam kondisi safar yang jauh, asa akhbaro, ya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, ya, kemudian mengangkat kedua tangannya, ya, ke langit, kemudian mengatakan ya Robbi, dia berdoa kepada Allah dalam kondisi rambutnya acak-acakan, kusut, kondisi safar. Ya Allah, meminta wamat amuhu haramun, tapi masalahnya adalah, ya, makanannya haram, wa masyrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan konsumsi yang haram. Maka kata fa anna yustajabula, bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah, ini juga menjadi satu kemungkinan. Ojo, ya, saya udah doa seprono seprene sekian lama kok Allah belum mengijabahi. Nah, jangan-jangan kita masih tadi belum menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bisa mendatangkan maghfirah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, perkara yang bisa mendatangkan maghfirah adalah istighfar. Ya bna Adam, wahai anak Adam, ya, lau balaghat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu itu ananas sama sebanyak awan yang ada di langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu mau istighfar, ghafartulaka, maka akan aku ampuni. Istighfar itu berarti ya thalabul maghfirah. Istighfar sendiri itu adalah, secara istighfar itu memohon ampunan. Ya. Istighfar sendiri adalah memohon ampunan tadi. Thalabul maghfirah. Lah, istighfar yang bagaimana? Istighfar yang disertai dengan bertaubat. Ya, istighfar yang disertai dengan taubat. Bedanya apa antara istighfar dengan taubat? Ya, kalau Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan fayakunul istighfar, ya, thalabul maghfirah bil lisan. Istighfar itu memohon ampunan bil lisan, dengan doa. Mulanya istighfar kan, yang istighfar lisan kita. Astagfirullahaladzim. Lah adapun taubat itu adalah kaitannya dengan hati. Makanya enten Pak, orang lisannya istighfar, neng dalam hatinya saya pingin baleni, masih ingin melakukan kesalahan. Nah, maka istighfar yang dimaksud di sini adalah istighfar yang disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, astagfirullah dengan lisan. Bahkan kan ini secara otomatis, ya, kata Rasulullah SAW, iringilah kejelekan dengan kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah dengan istighfar. Yamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Ketika kita kemudian berbuat salah, secara otomatis lisan kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak membaca istighfar. Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. Mawaid itu di hidangan-hidangan kalian. Nah, seperti ini. Nah, sebentar lagi kita mau sarapan. Ada sarapan tuh Pak?
Udah sarapan. Maidah itu kan hidangan ya. Surat Al-Maidah ini berarti artinya hidangan. Perbanyaklah istighfar ya dalam hidangan-hidangan kalian. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan, di pasar-pasar. Wah, pokoknya yang pasar, Pak. Pasar itu kayak godaan nih. Ya, pasar itu kan dalam hadis yang lain kan tempat yang paling dibenci ya. Tempat yang paling banyak istighfar. Ini pasar di sini mau oke ngapusi ya semacam-macam. Mulai banyak istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, wa fi majalisikum, termasuk dalam majelis. Mulai termasuk sunnahnya ketika kita sudah bermajelis ditutup dengan kafaratul majelis. Kafarah itu kan penghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika bermajelis. Fa innakum matadruna mata tangzilul maghfirah, karena kalian tidak tahu kapan Allah akan mendatangkan ampunan. Ini perkataan yang masyhur ya, yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dalam bermajelis, ketika di rumah, berarti dalam segala aktivitas kita ya, aktsiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar ya. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di antara buah dari istighfar adalah dalam sebuah hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap hamun itu gundah gulana. Cah nom saiki galau. Galau. Ya, maka barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap gundah gulana yang dialami itu faraja, jalan keluar. Faraja itu celah ya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap kesusahan, kesempitan yang ia lakukan, yang ia alami, Allah akan berikan jalan keluarnya. Ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata termasuk amalan pembuka rizki yang bisa menjadikan rizki itu lancar adalah istighfar. Lah ini buah dari istighfar. Karena kan ini tadi Pak, dosa itu kan memberikan efek. Termasuk salah satu efek dosa adalah rezekinya seret. Ya, rezekinya seret. Lah biar kemudian rezekinya lancar, maka perbanyak istighfar. Nah, itu buah dari istighfar. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian yang terakhir, perkara yang bisa mendatangkan maghfirah ataupun ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Tauhid itu berarti lawan dari syirik. Nah, saya baru baca tadi pas parkir motor Pak, gerakan tauhid ya. Saya baru lihat tadi. Ya, kemarin mungkin hanya sekilas saja tidak lihat ya. Ternyata ada namanya kajian gerakan tauhid. Nah, ternyata salah satu perkara yang bisa mendatangkan maghfirah ampunan Allah adalah tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku, tidak melakukan dosa syirik, maka aku akan datang kepadamu bi qurabil maghfirah, ya, dengan sepenuh bumi, ampunan sepenuh bumi. Maka tauhid ini bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat kan disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Maka kalau ada pelaku syirik kemudian kok meninggal dan dia belum bertaubat, nah itu kekal dalam neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, meskipun itu dosa besar, asal bukan dosa syirik nggih. Meskipun itu dosa besar, dosa besar banyak nggih. Seperti membunuh, ya berzina itu kan termasuk dosa-dosa besar. Ya. Itu kalau ada orang yang masih memiliki keimanan, memiliki tauhid kemudian melakukan dosa besar, itu masih berpotensi untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya dikehendaki niku pripun? Bisa jadi pemutihan. Ini zamannya pemutihan ini, Pak. Ya, artinya dosa-dosanya benar-benar diampuni oleh Allah. Atau yang kedua, tahta masyiatillah, Allah akan hukum dulu. Ya karena berbuat dosa, ya akhirnya dia dihukum dulu. Akan tetapi kemudian Allah tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Beda halnya dengan pelaku syirik. Ya karena pelaku syirik ini dia sudah menyekutukan Allah, sudah menduakan Allah. Bukan hanya menduakan, mungkin sesembahannya banyak, bukan hanya dua. Nah ini syirik. Maka bagaimanapun seorang yang masih memiliki keyakinan tauhid la ilaha illallah, dalam sebuah hadis yang disebutkan gitu, hadis yang masyhur hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir yang ia ucapkan ya, semasa hidupnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lah masuk surga ini tadi tahta masyiatillah. Masyiatillah itu ya kehendaknya Allah. Bisa jadi Allah akan benar-benar ampuni dosa-dosanya, atau Allah akan hukum dulu dosa-dosanya. Dan seandainya Allah akan hukum, itu beda dengan orang kafir, beda orang musyrik. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, al-muwahhid la yulqa finnari kama yulqal kufar. Orang yang memiliki tauhid, keimanan dalam hatinya, itu tidak dilemparkan ke dalam neraka sebagaimana orang kafir dilemparkan ke dalam neraka. Beda, corong klebone nerakane beda, Pak. Ini nek wong kafir duncalke mbok bilih ngoten nggih. Tapi bagi orang muwahhid yang memiliki keyakinan tidak seperti itu. Ya. Walayal qafiha mayal qal kafir. Dan yang melemparkan juga petugasnya mungkin beda juga. Sing wong kafir rada gereng-gereng. Nah, beda halnya dengan orang yang masih memiliki keimanan. Ya tentunya Allah tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita kalimat yang nanti kita ucapkan di akhir hayat kita adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, 3 perkara yang bisa mendatangkan maghfirah, ampunan. Jadi sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas niku pripun? Offset prit melampaui batas, wis kakean dosa ini. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Ya, jadi termasuk godaan setan itu kan biar manusia itu selalu wis kadung nyemplung, kakean dosa, percuma istighfar, percuma ora diampuni, ya itu berarti setan ngene. Nah, eneng wong kok ada temennya mau bertaubat, kemudian di sopo serasa tobat-tobatan wis kakean dosa percuma ora. Ya, ini setan itu, Pak, ya. Itu setan kalau ada yang gembos itu. Nah, itu setan yang nyata nih niku nggih, setannya. Makaten ingkang saged kawula aturaken pengajian pagi kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya, apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.